Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi pada mata pelajaran pengelolaan kas pada semester genap ini. Nah, pada semester ini nanti kita akan membahas beberapa materi yang tentunya materi ini akan cukup berbeda pada materi-materi sebelumnya. Di antaranya yang pertama kita akan membahas 4 subbab saja. Yang pertama pengertian laporan arus kas bank, kemudian klasifikasi laporan arus kas bank, tujuan dan manfaat laporan arus kas bank, dan yang terakhir adalah menyusun laporan arus kas bank. Pada materi kita hari ini dan untuk seterusnya saya tidak akan menampilkan yang namanya PPT atau mungkin poin-poin penting dalam sebuah materi saya. Saya hanya akan menampilkan subbab pada materi saya. Jadi jika kalian ingin mengetahui informasi lebih lengkap atau mungkin lebih detail dari materi yang saya berikan, silahkan dengarkan baik-baik. Oke, langsung saja lanjut. Yang pertama yaitu adalah dari pengertian laporan arus kas bank. Laporan arus kas bank atau biasa kita kenal dengan nama istilah cash flow merupakan laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Nah, itu adalah pengertian secara umumnya. Namun, menurut PSAK nomor 2 tahun 2002, laporan arus kas merupakan arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas, sehingga laporan arus kas merupakan laporan yang menjelaskan dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Laporan arus kas terdiri dari dua, ada yang namanya arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu adalah laporan arus kas. Laporan arus kas masuk khususnya adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Arus kas masuk terdiri atas hasil penjualan produk atau jasa perusahaan, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aset tetap yang ada, dan lain-lain. Arus kas keluar atau biasa kita sebut dengan nama cash outflow merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas, pengeluaran biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada namanya pengeluaran biaya administrasi, pembelian aset tetap, dan lain-lain. Untuk klasifikasi laporan arus kas, jika kita membicarakan klasifikasi maka tentu kita akan berpedoman pada PSAK nomor 2. Laporan arus kas masuk harus melaporkan arus kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan itu apa sih? Nah, aktivitas operasi adalah aktivitas arus kas yang berasal dari kegiatan usaha suatu perusahaan baik dalam bentuk pemasukan ataupun pengeluaran. Sedangkan aktivitas investasi merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan investasi suatu perusahaan baik dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Sedangkan untuk aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan pada suatu perusahaan. Nah, kalau untuk aktivitas pendanaan sendiri, contohnya seperti emisi saham, penjualan obligasi, dan pembayaran dividen. Nah, yang poin ketiga atau subbab kita yang ketiga adalah membahas tentang tujuan dan manfaat dari arus kas bank. Yang pertama adalah dari tujuan. Tujuan dari arus kas bank adalah untuk penyusunan laporan arus kas, seperti melakukan saya ulangi sekali lagi. Tujuan dari laporan arus kas bank adalah untuk melakukan prediksi terhadap arus kas bank pada periode berikutnya.
Hal ini penting bagi manajemen sebagai landasan jika ingin melakukan ekspansi bisnis perusahaan di masa depan. Menyusun laporan arus kas bank tidak hanya memberikan manfaat bagi pemilik dan manajemen perusahaan saja. Laporan tersebut juga akan memberikan informasi mengenai kondisi kas perusahaan pada pihak investor, kreditur, dan pihak-pihak eksternal lain yang membutuhkan. Dan untuk manfaat dari laporan arus kas bank adalah sebagai informasi yang diperoleh dari laporan arus kas, suatu periode dapat memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas pada periode berikutnya. Yang kedua, dengan informasi mengenai beberapa banyak dana atau kas masuk dan keluar dapat menghitung berapa laba bersih perusahaan. Kita lanjut ke metode yang terakhir atau subbab yang terakhir, yaitu adalah menyusun laporan arus kas bank. Dalam penyusunan laporan arus kas bank ada yang namanya metode tidak langsung dan juga metode langsung. Metode tidak langsung adalah metode dalam membuat arus kas disusun menjadi 3 unsur. Unsur kas diletakkan paling atas, kemudian diikuti oleh 2 unsur berikutnya, yaitu adalah arus kas yang berasal dari investasi dan arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. Sedangkan terdapat 2 sumber data yang dibutuhkan dalam membuat laporan arus kas, yaitu laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung dan neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca pada periode sebelumnya. Yang kedua adalah metode langsung. Metode langsung merupakan metode yang pada dasarnya hampir sama dengan laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Hal ini menjadi perbedaan yang signifikan karena perbedaannya adalah langkah-langkah dan sumber datanya. Pada metode langsung, penyusunan dilakukan berdasarkan pada buku kas bank. Metode langsung memiliki keunggulan dalam hal melaporkan sumber dan penggunaan kas yang ada pada laporan arus kas. Metode ini menggolongkan berbagai kategori utama dari kegiatan operasional. Baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Tugas dari materi ini cukup mudah, silahkan kalian cari. Yang pertama, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Contohnya apa saja?